Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Marilah senantiasa kita syukuri dengan cara kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita jadikan tauladan, kita cintai, dan kita semua berharap semoga kelak termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah secara logika kita memahami bahwa Tuhan itu pasti ada, dan Tuhan itu bersifat mutlak, tidak tergantung dengan apapun, berdiri sendiri dan sempurna. Sehingga ketika yang ada di muka bumi ini yang bersifat relatif, maka Tuhan pasti tidak makan. Kalau yang relatif itu tidur, maka Tuhan yang mutlak pasti tidak tidur. Kalau yang relatif itu menikah, pasti yang mutlak itu tidak menikah. Dan semua yang ada pada yang relatif, maka tidak ada pada yang mutlak. Sehingga
ketika ada sekelompok orang yang dia itu mengakui mempunyai Tuhan yang tidak bersifat mutlak, Tuhan yang membutuhkan makan, Tuhan yang juga tidur, maka Tuhan yang mereka agungkan, yang mereka puja-puji, tetapi mempunyai sifat yang sama dengan yang relatif, maka pasti itu bukan Tuhan. Sehingga Tuhan yang bersifat mutlak, sebagaimana Dia telah mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tuhan yang mutlak telah mengenalkan dirinya, Innani annallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Pernyataan pengenalan diri Tuhan yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya Dia yang berhak untuk disembah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengenalkan dirinya, sifatnya, sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang musyrik, wahai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sempurnanya, begitu agungnya Tuhan Allah dengan mengenalkan dirinya yang begitu jelas dan utama, bahwa zat yang mutlak
tidak tergantung terhadap sesuatu, pasti dia esa. Dia tunggal. Dan Allah menyatakan Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Semua yang bersifat relatif, makhluk, semua bergantung hanya kepada Allah, zat yang mutlak, zat yang sempurna. Dan dia zat yang mutlak, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Karena beranak dan diperanakkan adalah hal yang ada pada sesuatu yang relatif. Kemudian tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bahwa kekuasaan Allah mutlak. Tidak ada yang mampu menyaingi kekuatan Allah. Tidak ada yang mampu menyaingi kebesaran Allah. Jadi Allah zat yang mutlak, yang sempurna keagungannya. Tidak ada manusia yang setara dengan dia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan Allah adalah di dalam semua sifat-sifatnya. Allah yang bersifat mutlak, Tuhan zat yang mutlak, maka tidak bisa dipersatukan dengan sesuatu yang relatif. Yang relatif tidak mampu untuk menampung kesempurnaan dan keagungan zat yang mutlak. Maka untuk menyampaikan pelajaran, petunjuk Allah agar sampai kepada makhluk zat yang relatif, maka diciptakanlah rasul-rasul. Maka Allah mengutus rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan juga untuk memberikan peringatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan perintah-perintah yang Allah kehendaki. Dan Allah akan membalas orang-orang yang mentaati perintah-perintah Allah itu.
dengan memberikan kabar gembira dengan kebahagiaan yang sempurna siapapun yang mengikuti perintah-perintah Allah yang dibawa oleh Rasul-Rasulnya. Dan Allah memberi peringatan, siapa-siapa yang melanggar larangan-larangan Allah yang telah disampaikan dan dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, dari yang demikian ini, maka dua rukun iman bisa kita yakini dengan memahami logika dari awal bahwa Allah pasti ada, kemudian bersifat mutlak untuk menyampaikan pelajaran, pesan, perintah dan larangan, maka Allah mengutus rasul-rasul yang dibawakan rasul-rasul itu kitab-kitab Allah yang memuat pelajaran-pelajaran, petunjuk-petunjuk dan kabar gembira, juga peringatan ada di dalam kitab-kitab itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bisa memahami dengan baik dan kita pelajari kalam-kalam Allah yang ada di dalam kitab-kitab yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, maka sungguh di dalam kitab-kitab itu semua pelajaran untuk mentauhidkan Allah, untuk mengagungkan Allah yang mempunyai sifat yang mutlak, yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, kasih sayang yang sempurna, ampunan yang sempurna, dan sifat-sifat yang lain yang sempurna, dan itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan di alam semesta ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan membimbing kita, mengarahkan logika dan pikiran kita, dan juga mengendapkan hati kita untuk memahami, untuk meyakini rukun iman yang menjadi dasar dari semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan apabila ada hal
yang kurang, ada hal yang salah dari setiap apa yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua kesalahan dan kekhilafan saya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.